Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Tribun News Update edisi Senin 13 November 2023. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Ira Katiksa, inilah Tribun News Update selengkapnya. Menteri Kesehatan Palestina May Al-Ghaila menyebut pasukan Israel tidak mengevakuasi pasien yang ada di rumah sakit. Pasukan Zionis itu malah mengusir secara paksa orang-orang yang terluka dan para pasien ke jalanan. Sehingga menurut Al-Ghaila, orang yang terluka itu menghadapi kematian yang tak terelakkan. Dikutip dari Tribun News, menurutnya hal yang dilakukan Israel ini bukanlah evakuasi, melainkan pengusiran dengan ancaman senjata. Al-Ghaila menyebut ada bencana kematian yang terjadi di rumah sakit. Pasalnya, para pasien meninggal tanpa menerima perawatan medis yang semestinya. Anak-anak dan orang dewasa yang mengidap gagal ginjal meninggal dunia di rumah tanpa menjalani sesi dialisis. Selain itu, 3.000 pasien kanker yang dirawat di RS Al-Rantisi dan juga Turki turut diusir pasukan Israel. Di sisi lain, pada Sabtu 11 November 2023, rumah sakit utama di Gaza tak dapat beroperasi saat tentara Zionis mengepungnya. Pasalnya, terjadi pemadaman listrik di RS tersebut hingga seluruh peralatan medisnya berhenti berfungsi. Pemadaman ini menyebabkan kematian bayi prematur yang ada di inkubator. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa mereka menyediakan bahan bakar untuk keperluan medis di Gaza. Pihaknya menuturkan bahan bakar tersebut untuk keperluan medis mendesak di Rumah Sakit Al-Shifa. Namun IDF mengatakan ada masalah yang menghalangi distribusi bahan bakar itu. Menilik unggahan ex-IDF pada Senin 13 November 2023, pihaknya mengklaim menyiapkan 300 liter bahan bakar. Pasukan IDF bahkan disebut mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendistribusikan bahan bakar itu. Namun bahan bakar tersebut tak sampai ke tujuan lantaran ada pihak yang disebut menghalangi. Disebutkan IDF, CEO Kementerian Kesehatan Yosef Abu Rislah yang melarangnya. IDF bahkan merilis rekaman suara yang disebutnya merupakan percakapan telepon antara seorang koordinator dengan pejabat senior di sistem kesehatan Gaza. Dalam percakapan itu terdengar, pejabat senior itu menyebut bahwa Yosef Abu Ris menolak bahan bakar itu. Pejabat senior tersebut lantas mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk menasihati Abu Ris. Seperti diketahui, Rumah Sakit Al-Shifa mengalami pemadaman listrik pada Sabtu 11 November 2023. Akibat pemadaman ini, bayi prematur yang ada di inkubator RS meninggal dunia. Seluruh peralatan medis yang ada di RS utama di Gaza itu pun berhenti berfungsi. Pemakaman massal menjadi solusi terakhir bagi warga Gaza di tengah perang yang berkecamuk. Hal ini lantaran mereka dihadapkan dengan jumlah korban yang luar biasa seiring serangan rudal dan artileri Israel. Seorang tukang gali kubur Palestina pun mengutarakan penderitaannya yang harus mengubur jasad warga Gaza dalam skala besar. Dikutip dari Tribun News, Sari Baraka merupakan seorang tukang gali kubur senior berusia 63 tahun. Ia menceritakan kepiluannya yang harus mengubur jasad anak-anak dan perempuan secara terus-menerus. Terlebih total korban sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023 tidaklah sedikit. Sari Baraka mengatakan, apa yang ia saksikan saat ini tak dapat dibandingkan dengan apapun di masa lalu. Ia bahkan sampai tak dapat tidur dan makan lantaran terus memikirkan hal itu. Meski Israel mengklaim menyasar Hamas, namun mereka juga menghabisi nyawa para warga sipil Gaza. Bahkan sebagian besar dari para korban itu adalah anak-anak dan juga perempuan. Sari Baraka lantas membeberkan alasan warga Gaza memilih memakamkan korban secara massal. Rupanya tak ada lagi tempat untuk memakamkan jenazah yang jumlahnya terus melonjak setiap hari. Sari Baraka menyebut sudah tak ada blok untuk diletakkan di tiap-tiap kuburan. Ia lantas mengatakan bahwa ini merupakan kali pertamanya
menyaksikan kejahatan yang tak henti-hentinya dilakukan Israel. Sadi Baraka kemudian mengatakan bahwa dirinya dalam satu hari bisa menguburkan hampir 600 jenazah. Hal itu ia sebutkan lebih banyak daripada yang ia kubur dalam 5 tahun terakhir. Dikatakan Baraka, setiap kuburan massal berukuran sekira 6 meter. Dalam satu liang itu, sekira 45 orang dikubur di dalamnya. Kuburan massal terbesar itu disebutkan bisa menampung 137 jenazah. Saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan proses evakuasi satu keluarga WNI dari Gaza. Ia menyebut pihaknya berhasil melakukan evakuasi di tengah perang panas antara Israel dan Hamas. Retno mengumumkan hal tersebut dari atas pesawat saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, dikatakan Retno sudah beberapa minggu pihaknya berupaya mengevakuasi satu keluarga WNI. Upaya yang memakan waktu panjang tersebut pun kini berbuah manis. Para WNI itu diketahui saat ini sudah bersama tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Kairo dan kemudian diterbangkan ke Indonesia. Retno Marsudi menuturkan proses evakuasi WNI tersebut tidaklah mudah. Evakuasi memakan waktu yang lama lantaran berbagai alasan. Salah satunya mereka harus menunggu pintu perbatasan Rafah dibuka agar para WNI itu bisa keluar dari Gaza. Lebih lanjut, Retno mengatakan pihaknya terus berkomunikasi agar proses evakuasi berjalan lancar. Dengan berhasilnya evakuasi para WNI ini, menandai telah ada 2 keluarga yang selamat dan telah berada di luar Gaza. Kemudian Retno menyebutkan masih ada 3 WNI lagi yang berada di daerah konflik tersebut. Mereka diketahui bermukim di sekitar RS Indonesia di Gaza. Disebutkan Retno, ketiga WNI itu memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza dan menjadi relawan. Saat ini saya dalam penerbangan bersama Presiden Joko Widodo dari Riyadh menuju Washington DC. Sudah beberapa minggu ini kita terus berupaya untuk melakukan evakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari 1 suami, 2 anak, dan 1 istri dari Gaza Selatan. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Kairo dan akan dipersiapkan kembali ke Indonesia. Proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama. Dari isu nama beliau tidak ada di dalam list, proses memasukkan nama beliau ke dalam list memakan waktu yang sangat panjang. Dan begitu nama-nama beliau sudah berada di dalam list, evakuasi juga belum dapat dilakukan karena pintu perbatasan tidak dibuka dengan berbagai alasan situasi lapangan. Proses panjang ini sekali lagi menunjukkan bahwa proses evakuasi sangat tidak mudah. Namun, upaya kita terus kita lakukan secara maksimal. Selama hampir 1 minggu berada di Timur Tengah, saya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam list, dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka. Tim Jakarta di bawah komando Direktur PWNI dan juga terus melakukan komunikasi. Tim evakuasi KBRI Kairo juga terus bolak-balik dengan harapan sewaktu-waktu pintu dibuka dan evakuasi dapat dilakukan. Sekali lagi hanya ada satu kata yang dapat diucapkan, Alhamdulillah. Dan dengan sudah keluarnya keluarga Pak Husein dari Gaza, maka 2 keluarga Indonesia sudah berada di luar Gaza. Dan menyisakan 3 WNI, saya ulangi, menyisakan 3 WNI yang tinggal di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Sampai saat ini, beliau bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi
dengan ketiga warga negara Indonesia tersebut dan juga dengan perwakilan Mercy di Jakarta untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik. Sekali lagi Kementerian Luar Negeri mengapresiasi berbagai macam bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak hingga proses evakuasi berjalan baik dan selamat. Demikian, terima kasih. Pasukan Israel mengklaim bahwa jet-jet tempurnya mengempur target-target Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi setelah sebuah rudal anti-tank melukai warga Israel di dekat perbatasan. Israel mengatakan sejumlah warga sipil terluka dalam serangan rudal anti-tank di dekat desa Doveb. Dikutip dari Al Jazeera, Senin 13 November 2023, Israel menyebut rudal dari Lebanon itu menghantam para karyawan. Disebutkan para karyawan itu tengah memperbaiki saluran listrik yang rusak akibat serangan sebelumnya. Hizbullah sendiri mengaku bahwa mereka telah menembaki tim Israel. Sekutu Hamas tersebut mengklaim mereka menyerang pasukan Israel yang sedang memasang alat penyadap dan mata-mata. Diberitakan sebelumnya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 itu diikuti oleh gempuran dari kelompok Hizbullah. Mereka melakukan kontak senjata setiap hari di Lebanon Selatan dengan tentara Zionis. Diketahui Israel telah menewaskan lebih dari 11.000 orang. 74% diantaranya adalah anak-anak dan juga perempuan. Pasukan Israel semakin menggila kala mengepung rumah sakit terbesar di Gaza, yakni RS Al-Shifa. Dalam pengepungan yang dilakukan, tentara Zionis itu bahkan tak pandang bulu menembaki siapapun yang mencoba melarikan diri. Diketahui, pasukan Israel mulai mengepung RS Al-Shifa pada Sabtu 11 November 2023 pagi. Dikutip dari Serambi News, Doctors Without Borders, organisasi medis tanpa batas, membenarkan adanya orang-orang yang ditembaki di luar area RS Al-Shifa. Disebutkan orang-orang itu mencoba keluar dari rumah sakit lantaran pasokan makanan di sana mulai menipis. Para staf medis pun turut menyaksikan adanya orang-orang yang ditembak oleh pasukan Israel. Diketahui sejumlah drone terus berterbangan di kompleks rumah sakit itu. Drone-drone tersebut menargetkan orang-orang yang bergerak di dalam maupun di luar rumah sakit. Dalam sebuah laporan disebutkan ada satu keluarga yang mencoba meninggalkan kompleks RS Al-Shifa. Namun naas saat berada di gerbang luar, mereka justru menjadi sasaran empuk pasukan Israel. Rumah sakit terbesar kedua di Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu lantaran ketersediaan bahan bakar mereka yang kian menipis. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS mengatakan, sistem operasional RS Al-Quds harus berhenti di tengah pengeboman yang terus dilakukan pasukan Israel. Dikutip dari Tribun News, pengeboman terus terjadi di wilayah Gaza. Bahkan area rumah sakit turut menjadi sasaran para pasukan Zionis. Hal ini tentu meningkatkan ketakutan bagi pasien dan warga sipil yang mengungsi di rumah sakit tersebut. Selain ketersediaan bahan bakar yang menipis, pemadaman listrik juga menjadi alasan di stopnya operasional RS Al-Quds. Meski begitu, para staf medis masih terus mengobati pasien dan korban luka. Meskipun pasokan yang dimiliki rumah sakit tersebut hampir habis. Terkait itu, PRCS meminta pertanggungjawaban dari komunitas internasional dan penandatangan Konvensi Jenewa keempat. Dikabarkan bahwa rumah sakit Al-Quds saat ini ditutup untuk pasien baru. Pasukan Israel mengaku siap mengevakuasi bayi-bayi dari rumah sakit terbesar di Gaza. Zionis menjanjikan hal itu pada Minggu 12 November 2023. Sebelumnya, para pejabat Palestina mengatakan 2 bayi yang baru lahir meninggal dan puluhan lainnya dalam bahaya. Dikutip dari Tribun News, rencana evakuasi itu diutarakan oleh Kepala Juru Bicara Militer Israel, yakni Laksamana Muda Daniel Hagari.
Ia menuturkan militer Israel akan membantu mengevakuasi bayi yang terperangkap di rumah sakit Al-Shifa Gaza. Hagari menyebutkan pihaknya diminta oleh staf medis untuk membantu memindahkan bayi-bayi itu ke RS yang lebih aman. Lebih lanjut dilaporkan bahwa ada 37 bayi prematur yang dirawat di RS Al-Shifa. Bayi-bayi itu beresiko meninggal dunia akibat embargo bahan bakar Israel. Sejumlah bayi yang baru lahir pun harus berbagi tempat tidur. Para bayi itu dibawa keluar inkubator selesai pemadaman listrik terjadi di rumah sakit tersebut. Bayi-bayi itu tampak diletakkan di ranjang-ranjang rumah sakit tanpa dipasangi alat medis apapun. Di tengah panasnya konflik antara Israel dan militan Hamas, pasukan Zionis mengumumkan dana segar dari penjualan senjata. Pada Minggu 12 November 2023, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan hal tersebut. Pihaknya membagikan hasil penjualan sistem pertahanan udara, yakni rudal David Sling. Dikutip dari Tribun News, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, Jenderal Purnawirawan Eyal Zamir menyebut, negara yang membeli rudal itu adalah Finlandia. Perjanjian penjualan rudal itu bernilai sekira 317 juta euro atau setara 5,3 triliun rupiah. Ia menyatakan rudal David Sling itu merupakan salah satu sistem terkemuka untuk mencegah ancaman tingkat lanjut. Penjualan rudal sistem pertahanan udara ini dilaporkan memerlukan izin ekspor dari Amerika Serikat. Hal itu lantaran produk ini merupakan hasil pengembangan bersama Israel dan AS. Disebutkan Kementerian Pertahanan Finlandia sudah mengajukan proposal pembelian sistem rudal David Sling. Mereka mengajukan proposal itu pada bulan April, jauh sebelum serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Diketahui Kementerian Pertahanan Israel belum pernah mengekspor sistem persenjataan ini ke luar negeri. Persetujuan AS atas ekspor sistem rudal ini belakangan muncul saat Israel membombardir wilayah Gaza. Sejumlah pengamat militer internasional menilai penjualan senjata ini merupakan dalih formal untuk memberi bantuan pada Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku telah berkoordinasi untuk menyubsidi bahan bakar ke RS Al-Shifa Gaza. IDF menyebutkan pihaknya mengkoordinasikan transfer bahan bakar itu untuk keperluan medis yang mendesak. Pada Senin 13 November 2023 pagi, pasukan IDF membawa sejumlah bahan bakar ke RS terbesar di Gaza itu. Pagi-pagi sekali, pasukan IDF telah tiba di pintu masuk rumah sakit Al-Shifa. Menilik video yang dibagikan IDF di akun X-nya, sejumlah tentara Israel terlihat mondar-mandir membawa bahan bakar. Setiap tentara terlihat menenteng 2 jerigen berisi bahan bakar ke dekat pintu masuk RS Al-Shifa. Disebut Israel menyiapkan 300 liter bahan bakar untuk keperluan medis di RS tersebut. Kemudian IDF juga membagikan rekaman suara percakapan mereka dengan koordinator di RS Al-Shifa. Dalam percakapan itu, Israel mengaku akan menghubungi pihak RS jika mereka telah selesai memindahkan bahan bakar itu. Selesai mengangkut semua bahan bakar, pasukan Israel mengaku langsung mundur. Pasukan Israel itu lantas memerintahkan pihak RS Al-Shifa untuk membawa ambulans guna mengangkut semua bahan bakar tersebut. Di tengah berkobarnya perang antara Hamas dan Israel, aksi tentara Zionis itu tak henti-hentinya disorot publik. Terlebih perlakuan Israel terhadap warga Palestina yang bermukim di tepi barat. Ternyata para tentara Israel itu tak kalah brutal saat membekuk warga sipil. Dikutip dari Tribun News, perlakuan keji Israel tampak secara gamblang lewat siaran langsung seorang TikTokers Palestina. TikTokers tersebut diketahui bernama Iyad Banat. Ia diajar tentara Israel dengan menggunakan popor dan sepatu large-nya. Diketahui kala itu Iyad Banat tengah melakukan siaran langsung di rumahnya, Hebron tepi barat bagian selatan. Insiden itu dilaporkan terjadi pada Senin 13 November 2023.
Dalam rekaman yang beredar, tentara Israel tampak berkali-kali menendang badan Iyad Banat. Rupanya aksi keji pasukan Zionis itu turut disaksikan oleh anak korban. Terdengar anak Iyad Banat menangis dan memohon-mohon agar pasukan Israel menghentikan aksi brutalnya. Tangisan dan teriakan histeris anak Iyad Banat itu malah membuat tentara Zionis mengarahkan senjatanya pada mereka. Tentara Israel itu lantas menali tangan Iyad Banat dan membawanya pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.